Patung menangis merupakan fenomena tentang patung yang meneteskan cairan seperti air mata atau darah pada matanya. Kejadian ini pernah tercatat di berbagai daerah di dunia. Cairan ini biasanya tidak berbau, namun terkadang justru beraroma harum yang kental. Misteri patung menangis ini pun sempat menghebohkan dunia. Beberapa fenomena ini ditolak oleh gereja, bahkan ada yang memang terbukti hoaks atau belum bisa diverifikasi kebenarannya. Meski demikian, kabarnya beberapa umat di sana mengakui dari fenomena ini, mereka mendapatkan mukjizat kesembuhan, penguatan, dan lain sebagainya. Dunia ilmu pengetahuan tidak dapat menjelaskan fenomena ini, dan beberapa dari fenomena patung menangis ini telah kami siapkan untuk Anda. Man, it's been a long day. Diawali dengan fenomena patung Bunda Maria menangis. Fenomena ini terjadi di kota Tarshiha, Israel. Jika biasanya yang dikeluarkan saat menangis adalah air mata, kali ini yang dikeluarkan oleh patung Bunda Maria adalah minyak. Mengetahui kabar ini, ratusan peziarah pun berbondong-bondong pergi ke sebuah kota kecil di Israel bagian utara pada 12 Februari 2014 lalu. Ribuan orang datang untuk menyaksikan sendiri keajaiban patung Bunda Maria milik keluarga Osama Khoury. Adalah Amira yang pertama kali mengetahui patung Bunda Maria di ruang keluarganya berbalur minyak. Beberapa bagian dari patung ini selalu terlihat licin meski sudah berkali-kali dibersihkan. Yang paling mencengangkan adalah ketika butiran minyak jatuh dari mata patung Bunda Maria. Meskipun telah dibersihkan dengan air, kabarnya minyak masih terus saja keluar dari patung ini. Beberapa tetangga mengaku jika mereka melihat dengan mata kepala sendiri kalau patung ini mengeluarkan minyak. Hal ini membuat berita adanya patung Bunda Maria menangis menyebar dengan cepat. Hingga dalam 1 minggu terakhir, sekitar 2.000 orang telah datang dari berbagai penjuru kota Tarshiha demi melihat fenomena ini. Selanjutnya adalah patung bayi suci menangis. Awal November 2004 silam diberitakan di sebuah kampung nelayan di selatan Filipina terdapat fenomena patung bayi Yesus menangis. Sebuah patung bayi suci setinggi 30 cm kabarnya kerap meneteskan air mata. Masyarakat menamakan fenomena ini dengan tangisan bayi suci. Konon air mata patung bayi suci ini disertai dengan aroma santan kelapa dan disebut-sebut memiliki khasiat gaib untuk menolak bala serta menyembuhkan penyakit. Pada Februari 2009 lalu, siaran berita stasiun televisi melaporkan tentang patung bayi suci lainnya yang ada di sebuah gereja di Texas, Amerika Serikat. Kabarnya di hadapan puluhan jemaat, bayi suci ini meneteskan air mata seperti kristal. Fenomena ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam. You've been on my mind. Oktober 2011 lalu, SMP Negeri 1 Susut, Bangli, Bali, mendadak heboh dengan munculnya patung Dewi Saraswati yang dikabarkan menangis. Patung setinggi kurang lebih 3 meter ini berdiri tegak di areal depan halaman sekolah, berada tepat di tengah taman kolam. Dan di bawah patung ini keluar semburan air mancur. Sejak dibangun sekitar 3 tahun lalu, patung ini tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Hingga suatu hari, kabarnya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susut, Ketut Ngebesi Karsane, melihat dari kelopak kedua mata patung Sang Dewi keluar air, layaknya air mata manusia. Hingga saat ini masih dapat dilihat bekas linangan air mata dari patung tersebut. Konon saat gempa terjadi, sejumlah siswa berlarian ke dalam sekolah untuk berlindung. Pasca gempa 13 Oktober 2011 ini, mereka melihat patung Dewi Saraswati menangis selama beberapa menit. Namun tentu saja pihak sekolah tidak berani mengaitkan menangisnya patung Dewi Saraswati dengan gempa yang terjadi. Berlanjut ke fenomena patung menangis lainnya, yaitu patung ukiran Yesus menangis darah. Juni 2010 lalu, ribuan peziarah memadati sebuah gereja kecil di Argentina setelah darah dilaporkan mengalir dari ukiran wajah Yesus Kristus di gereja ini. Zat berwarna merah ini mengalir dari dahi, lalu turun ke pipi, sebuah ukiran tentang perjamuan terakhir.
Imam setempat, Pater George Gandur, mengatakan konon cairan ini berasal dari salah satu luka di sisi kiri dahi Kristus yang terkena mahkota duri. Noda-noda darah itu pertama kali diperhatikan oleh dua orang yang memasuki oratorium Hati Kudus Yesus, Provinsi Tukuman. Pasangan ini kemudian melaporkannya pada Pater Gandur. Setelah media setempat memberitakan bahwa orang-orang telah melihat Kristus menangis darah, jalan-jalan di sekitar gereja langsung padat oleh para peziarah. Bahkan ratusan orang dilaporkan menangis dan berdoa di dua jalan menuju ke gereja. Karena semakin ramai orang berdatangan, pejabat Keuskupan Agung Tucuman mendesak umat untuk bersikap bijaksana, hati-hati, dan tidak langsung percaya dengan keberadaan fenomena ini. Yes, there's a chance that I've fallen quite hard over you. Fenomena patung menangis berikutnya adalah patung Buddha menangis. Fenomena patung Rupang Gautama meneteskan air mata sejak Selasa 7 April 2009 pagi menghebohkan warga kota Biren, Aceh. Patung ini merupakan arca berbahan perunggu berusia puluhan tahun dan berada di atas meja altar vihara. Menurut informasi, peristiwa patung Buddha menangis ini awalnya diketahui oleh Awania, seorang guru bahasa Mandarin. Kabarnya patung ini mengeluarkan air dari mata bagian kiri dan turun melalui pipi serta menetes di bawah dagu. Ia lantas melaporkan hal ini kepada sejumlah umat Buddha di Biren dan sekitarnya. Kejadian aneh ini langsung menyebar di kalangan masyarakat setempat, bahkan hingga ke sejumlah kota besar di tanah air. Konon, menurut kepercayaan umat Buddha, keajaiban di wihara ini merupakan sebuah peringatan bagi seluruh umat manusia agar terus meningkatkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan atas peristiwa ini, seluruh jemaat langsung menyikapinya dengan melaksanakan kebaktian khusus untuk berdoa demi keselamatan umat manusia. Kebaktian juga diikuti Bante atau biksu asal Thailand yang baru tiba dari Medan. She grew up in Southern California. Pada Desember 2009 silam, warga Tionghoa di kota Binjai, Sumatera Utara, dihebohkan oleh sebuah patung Dewi Kwan Im menangis dan mengeluarkan air mata. Konon, warga Tionghoa percaya ini menjadi pertanda akan datangnya sebuah musibah. Kabar patung Dewi Kwan Im menangis begitu cepat menyebar ke seantero kota Binjai. Warga Tionghoa berbondong-bondong ke rumah Santi, seorang warga kota Binjai, Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat. Kabarnya, mata patung Dewi Kwan Im ini terlihat tidak berhenti meneteskan air mata. Warga kemudian sembahyang di depan patung Dewi Welas Asih ini. Peristiwa ini pertama kali diketahui Santi, pemilik rumah, saat hendak bersembahyang. Mengetahui ada hal janggal, ia memanggil pemuka agama. Temuan ini merupakan sebuah fenomena langka, dan warga tak menyia-nyiakan kesempatan mengabadikan momen ini. But you're so care now. Dan fenomena patung menangis terakhir adalah patung Kristus Ia Menangis. Sebuah patung Kristus secara misterius mencucurkan air mata dan darah di Cochabamba, Bolivia. 9 Maret 1995 silam, Sylvia Arevalo baru membeli patung ini dan ia menempatkannya di altar 6 jam kemudian. Namun tiba-tiba saja kabarnya patung ini mulai menangis. Konon, awalnya patung mencucurkan sesuatu yang tampak seperti air mata dan kemudian mengeluarkan darah. Setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh Komisi Teologis Gereja setempat, Uskup Agung Fernandes memaklumkan patung menangis ini sebagai sesuatu yang otentik dan pantas dihormati. Sementara itu, patung Kristus terus mencucurkan air mata dengan cara yang tak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, di berbagai daerah di dunia, juga banyak ditemukan patung Yesus dan Bunda Maria meneteskan air mata dan darah. Menurut laporan majalah New Century, dari hasil laboratorium ditemukan bahwa komposisi molekul air mata dan darah ini menyerupai komposisi air mata dan darah manusia. Namun, ilmuwan juga tetap tidak dapat menjelaskan bagaimana fenomena ini dapat terjadi.
Pemirsa, inilah ketujuh fenomena patung menangis versi on the spot. Sesungguhnya, apa yang terjadi adalah sebuah fenomena biasa. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita selalu berbuat baik terhadap sesama dan mendekatkan diri dan percaya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.